balik lagi di Java Talks. Nah, udah tahu kan dari openingnya aja, kita hari ini ingin membahas apa? Yap, betul, kita hari ini akan membahas culture shock selama traveling di Korea. Nah, karena kebetulan saat ini sudah memasuki liburan musim panas, tentunya Korea juga menjadi salah satu destinasi atau tujuan para traveler dan turis untuk berlibur musim panas di sana. Nah, jadi buat kalian nih bisa tahu dan catat juga beberapa culture shock yang nanti akan kita bahas supaya kalian bisa aware terhadap culture shock nanti dan supaya nggak shock juga ya nanti selama traveling di Korea. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Kira-kira negara dan topik mana nih yang menarik yang akan aku bahas di next episode. Yuk kita langsung masuk ke topiknya. Pertama nih, culture shock yang pertama, pasti sedari kalian landing, kalian akan notice kalau orang Korea itu stylish. Mereka tuh proper banget untuk pergi keluar, dari head to toe mereka. Even kalau misalnya kalian kunjungin ke pasar misalnya Namdaemun atau Gwangjang, kalian bisa lihat juga orang-orang Korea di sana tuh pada stylish ya, mereka tuh proper untuk pergi keluar. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama negara Singapura, Thailand, yang dimana kalau misalnya mereka pergi ke supermarket aja atau misal ke pasar, mereka tuh pakaiannya untuk keluar tuh basic seperti kaos aja, kaosan, terus pakai celana pendek maupun sendal. Nah, beda kalau misalnya kalian kunjungin ke Korea, terus kalian notice nih pertama kali buat explore kotanya, itu cewek-ceweknya, even cowok-cowok pun juga pada proper untuk keluar. Lalu culture shock selanjutnya, kalau di Korea itu semuanya terpali-pali alias terburu-buru. Kalian bisa diburu-buruin sama orang Korea mulai dari order makanan, kalau misalnya shopping juga, mereka tuh semua terburu-buru gitu ya. Apalagi selain order makanan, kalau lagi shopping, even di transportasi umum mereka tuh jalannya cepet banget, sigap pokoknya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian traveling ke Korea, jangan bengong, kalau bisa sigap. Culture shock selanjutnya, kalian pengen tahu kan apakah kehidupan di drakor sama seperti kenyataannya saat kalian ke Korea? Sebenarnya 50-50 ya kita bisa bilang, karena banyak pasangan ya, couple, bisa dibilang couple culture, karena pasangan di Korea itu tuh tidak segan untuk mengumbar kemesraan mereka seperti pegangan tangan, bahkan sampai pelukan tuh mereka tidak segan. Jadi kalian pasti akan menemukan beberapa pasangan yang seperti itu, even di transportasi umum, di jalanan. Mereka tuh banyak ya, alias bucin banget ya kalau di sana. Tapi aslinya banyak sebenarnya pasangan yang saling posesif. Walaupun mereka terlihat menunjukkan kemesraannya, cuman aslinya ternyata banyak juga yang seperti itu gitu. Culture shock yang selanjutnya, sebenarnya aku pribadi tidak pernah merasakan kena rasis di Korea. Cuman kita akan bahas tentang ternyata Korea itu negara yang rasismenya tuh paling tinggi. Dan beberapa orang lokal di sana tuh juga tidak ramah aslinya. Nah, beberapa akhir ini ada video wanita berhijab viral di TikTok. Kalian bisa lihat dulu videonya. Ting. Guys, jadi kita kayak dirasisin gitu di sini. Sumpah kayak lagi nggak ada orang yang pakai hijab, coba juga dong. Di sini gue lagi jalan di Itaewon, terus ada orang ngeliat sinis banget, kayak mau nonjok, anjir, serem banget sumpah. Sumpah, sekarang masih deg-degan guys. Gitu. Nah, ini dia video contoh kasus ya wanita hijab yang kena rasis di daerah Itaewon, yang dimana padahal daerah Itaewon itu Muslim friendly, dan di daerah Itaewon itu punya masjid terbesar di sana. Bahkan banyak restoran halal itu di daerah Itaewon, mulai dari makanan Asia, Singapura, Malaysia, sampai Timur Tengah seperti kebab, itu padahal ada di daerah Itaewon. Nah, tapi ternyata si wanita hijab ini kena rasis di daerah Itaewon. Jadi nggak heran lagi kalau memang misalnya Korea itu rasisnya memang tinggi ya, tidak seperti negara-negara
lainnya. Kalau kita bandingin nih sama negara US atau Eropa gitu ya, yang kalian pasti sering dengar kalau negara mereka itu rasis juga gitu kan terhadap terhadap turis, apalagi kalau misalnya mereka ngerasa kalau mereka beda dengan orang lain gitu, mulai dari kulitnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingin sama New York ya, nah aku sendiri pengen bagiin nih cerita pengalaman aku sendiri kalau pernah traveling di New York itu beda sama traveling di Korea. Korea itu betul kalau memang dia itu tidak ramah orang lokalnya terhadap turis gitu ya, tapi beda dengan New York yang dimana New York ini terkenal banyak banget tanya orang lokal yang rasis terhadap turis-turis yang datang ke negara mereka. Padahal aslinya kalau misalnya kalian udah pernah merasakan traveling di sana, kalau di US itu aku pribadi sering banget mendapatkan banyak komplimen, pujian, even say hi, how are you, good morning. Nah, kalau di Korea itu sama sekali aku tidak pernah merasakan dan mendapatkan komplimen dari orang lokal. Tapi kalian tetap bisa be nice aja ke orang-orang lokal, ke negara yang kalian kunjungin, karena kan kita sebagai turis ya, kita juga harus sopan terhadap negara yang kita kunjungin gitu. Lalu selanjutnya ada culture shock yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Kalau misalnya traveling ke Korea, pasti akan mendapatkan alarm, gak pasti sih, cuman memang akan sering, karena aku beberapa kali traveling ke sana, sekali dua kali, dan akan di warningin kalau misalnya ada gelombang panas, terus ada info gempa, bahkan kalau misalnya dari negara Korea itu lagi mencari orang gitu ya. Itu pernah aku translate nih, ada contohnya. Ini pernah aku translate, itu ciri-ciri orang Korea itu detail banget, umurnya, terus jenis kelaminnya, terakhir dia ada di mana gitu ya. Nah, kalian pasti akan mendapatkan alarm warning ini, jadi jangan shock juga selama kalian di Korea. Kalau misalnya dapat nih di handphone ada notif alarm warning, tenang aja, kalian bisa translate dulu itu tentang apa gitu ya, tapi nggak jauh-jauh tentang info, misalnya info gelombang panas. Kalau misalnya lagi winter ya, hati-hati gitu ya, kalau misalnya hari ini sampai -10 gitu. Lalu selanjutnya ternyata di Korea itu masih banyak homelessnya. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau misalnya kita bandingin dengan US lagi, karena US itu banyak, salah satu homeless terbanyak juga ya yang ada di dunia, apalagi di bagian East Coast seperti New York, Philadelphia, itu pasti kalian udah tahu itu banyak banget homeless yang tidur di subway, tidur di pinggir jalan. Dan ternyata di Korea juga ada nih dia. Kalian bisa lihat kalau misalnya homelessnya ini sama persis kayak homeless yang ada di Amerika yang tidur aja pakai kardus gitu ya. Ternyata Korea tidak sebersih itu juga untuk subway-nya ya. Kita masih bisa ngeliat homeless di mana-mana. Terus juga masih banyak yang ngemis gitu. Lalu kalau di Korea ini, kalau kalian buang sampah itu susah banget cari tempat sampah. Ya, kalau di Korea, kalau bisa kalian selama traveling, kalau misalnya jarang melihat tempat sampah, itu kalau bisa tips dari aku, dipegang dulu aja sampahnya, karena kalau kalian temuin even di street food itu jarang banget yang aku lihat ada tempat sampah gitu. Nah, culture shock yang terakhir yang menurut aku paling shock ya, yaitu kalau aku bisa bilang kalau negara Korea itu adalah negara teraman. Karena aku ngerasa safety 24/7 karena sampai tengah malam gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau traveling, coba traveling di Korea sampai tengah malam, gak apa-apa dan cobain aja, karena CCTV juga banyak di mana-mana. Kalian bisa pergi naik transportasi, itu masih ada dan masih bisa sih 1:30 pagi tuh juga masih beroperasi gitu transportasi umumnya. Jadi once in a lifetime juga kalau misalnya kalian ingin pergi keluar sampai tengah malam di Korea, aku jamin kalian masih ngerasa aman 24/7. Itu sih menurutku ya, selain negara Korea itu rasis, terus punya couple culture yang mesra itu ya, terus semuanya terpali-pali. Nah, di luar itu semua Korea itu adalah negara teraman. Nah, ini tips and tricksnya untuk kalian yang mau traveling ke Korea. Sebenarnya tergantung musim ya. Kalau misalnya kalian kunjunginnya itu di musim panas, ya pastinya kalian bisa bawa kipas karena bisa panas banget dan pengep banget gitu ya. Kalau misalnya kalian kunjunginnya itu di musim winter, ya pastinya kalian bisa bawa perlengkapan winter seperti coat, hand warmer, terus banyak gitu ya kalau misalnya winter. Terus autumn, spring, itu kalian bisa siapin juga perlengkapan sesuai dengan musim yang kalian kunjungin. Nah, tips and tricks selanjutnya nih untuk traveling di Korea. Untuk transportasi kalian bisa
download yang namanya Nevermap. Dan kalau misalnya kalian naik bus nih, jangan lupa untuk tap out kartunya ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tap out, nanti kartu kalian akan kena charge juga. Maksudnya akan kena charge lebih banyak. Selanjutnya, tips and trick selanjutnya untuk kalian yaitu jangan pernah untuk tinggalin sisa makanan di meja restoran. Nah, ini kan karena di Indonesia sendiri juga masih banyak yang belum menerapkan hal ini ya. Ini hal kecil sebenarnya untuk kalian yang mau traveling di luar negeri. Kalau bisa setiap sehabis makan di restoran itu nanti kita rapin lagi seperti semula agar nanti customer selanjutnya bisa merasakan bisa merasakan meja tuh bersih kayak seperti kalian datang di awal gitu. Lalu jangan suka berbicara keras di tempat umum ya, karena orang Korea itu memang bisik-bisik ya kalau ngomong dan gak keras-keras, karena orang Korea juga bisa menganggap kalau misalnya kalian ngomongnya keras-keras itu mengganggu, bahkan bisa sampai risih gitu ya. Jadi kalau bisa ya bisik-bisik aja gitu. Lagi-lagi karena kita sebagai turis datang ke negara asing, kita memang harus sopan ke negara yang kita kunjungin, maupun di Korea maupun di Jepang, even sampai ke benua mana ya, kita sebagai turis kita harus be nice aja gitu. Terakhir, ini tips and trick, sebenarnya bukan tips and trick sih, sebenarnya ini kayak info aja untuk kalian. Kalau memang banyak free wifi public di Korea, even sampai transportasi umum, subway itu di bawah tanah juga masih ada free wifi-nya, terus di bus juga ada, bahkan di bus juga kalian bisa ngecas. Sebenarnya enak banget ya kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi di zaman sekarang kalian pakai free wifi public, dan hati-hati juga untuk kalian jangan segampang itu untuk pakai free wifi public, karena selain bisa diretas, terus banking kalian juga bisa diretas. Jadi menurut aku hindarin juga, karena ya mending kalian beli roaming, atau misalnya beli roaming ya, untuk sekarang gampang banget bisa ada di mana aja. Nah, info lagi nih, info tambahan untuk kalian, dan mungkin banyak yang belum tahu kalau misalnya kalian mau pakai atau beli SIM card lokal di Korea. Nah, aslinya itu kalau misalnya kalian beli SIM card lokal di Korea, ternyata kalau kalian pakai dia itu tidak bisa mengakses aplikasi TikTok, sama seperti Cina. Jadi secara kalau misalnya kita lagi mau traveling kayak gini, yang kita butuhin untuk update informasi terkait rekomendasi kuliner, shopping, cafe, itu pasti kita carinya ke TikTok dong sekarang, bukan ke Google. Nah, makanya daripada kalian pakai SIM card lokal, kalian bisa pakai Java MiFi ya. Secara traveling sekarang orang ingin mengakses semua aplikasi termasuk TikTok, update Instagram. Kalau misalnya kalian pakai si Java MiFi ini, yang pastinya bisa mengakses semua aplikasi, dan sinyalnya multi operator. Jadi kalian kalau misalnya mau explore ke pegunungan Korea ya, sampai hunting cafe, sampai ke pegunungan Korea, kalian cobain aja pakai si Java MiFi ini, tentunya pasti sinyalnya akan bisa juga gitu. Ya pastinya juga bisa cover sampai ke Korea, karena Java MiFi ini cover sampai ke 100, Java MiFi ini cover sampai ke 200 negara yang ada di dunia. Nah, setelah kita bahas tentang hal-hal yang membahayakan turis di Korea gitu ya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang rekomendasi kuliner, cafe viral, tips and trick shopping yang gimana bisa bikin kalian happy selama traveling di Korea. Jadi itu dia cerita atau pengalaman culture shock yang aku alami selama di Korea. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen topik mana lagi yang menarik yang akan aku bahas di next episode. So, see you di next episode. Bye!